teman-teman jualan keren baju nih. di Ada Kang Abu, ada Kohen, ada Dokter Rama, ada Kang Denis nih semuanya ada. Gimana Oke, nih? mungkin kita akan ngawali ya. Kalau tadi kita bicara nanti ini ada Kohen, ada Dokter Rama juga gitu. Jadi mungkin saya memberikan sebuah perspektif tentang keseluruhannya gini, gini. Jadi kalau kita pinjam dari satu pengetahuan gitu ya, bahwa kita itu diri kita tuh punya layer gitu, Kang. Punya kayak apa ya? Kayak bawang gitu, punya lapisan gitu. Oke. Gitu Betul, ya. betul, betul. Contoh. Teman-teman tiap hari mandi, yang dibersihkan itu adalah tubuhnya. Tapi jangan lupa, layer paling luar itu disebut Annamaya Kosha, disebut layer tubuh. Tapi begitu masuk ke dalam itu namanya Pranamaya Kosha, Kang. Oke. Jadi disebut namanya energi. Nanti Energi. masuk ke dalam lagi disebut Manomaya pikirannya, disebut ke dalam lagi Wijnana itu adalah kesadarannya, di dalam lagi nanti kesadaran puncak. Jadi maksud saya apa? Kalau kita tiap hari membersihkan tubuh, tapi tidak membersihkan energi, itu nanti ada yang nggak seimbang gitu dalam perspektif ini. Oke, benar. Gitu. Jadi kalau kalau pinjam dari pemahaman ini gitu ya, jangan lupa mandi fisik tapi juga mandi energi gitu. Mandi energi ya. Nah, yang bahaya adalah gini Kang, kalau orang nggak sikat gigi seminggu Kang, Mm, buat dia mah nggak bau Kang, benar. karena udah biasa gitu. Benar. Sebulan, Benar. enggak. Benar. Tapi sekelilingnya pasti ngerasain gitu Kang. Wah, benar banget, Kak. Benar banget. Bener nggak? Heeh. Yang nggak Nah, mandi aja sekeliling kita sehari 2 hari 3 hari aja udah kecium sama kita yang di luar. Mungkin yang nggak mandinya mah biasa-biasa aja. biasa aja. Ada orang rumahnya mungkin pertama kali di sebelahnya tong sampah, Kang, tempat pembuangan sampah. Minggu pertama bau, minggu kedua biasa. Bukan berarti sampahnya nggak bau, tapi dia udah terbiasa dengan bau itu gitu. Oke. Nah, bicara nanti Denis pasti ngebahas ini di pertemuan tanggal berapa? 31. Tanggal 31. Nah, artinya pengetahuan kita dalam perspektif ini ya. Kenapa saya ulang-ulang dalam perspektif ini? Karena ini tuh luas gitu, Kang. Betul. Karena kan nggak hanya satu perspektif. Nah, dalam perspektif ini, ketika kita nggak pernah mandi energi, dalam tanda petik, bersih-bersih, nah, nggak sadar bahwa si energinya dalam tanda petik tuh nggak selaras gitu, Nggak Kang. selaras. Selama ini itu nggak selaras bisa jadi. Kenapa udah begini tapi tetap galau? Kenapa ini tapi tetap apa? Mungkin salah satunya si belum selaras dengan energi yang ya mindset kemana mungkin tapi energinya masih di mana mungkin gitu ya. Betul. Makanya fisik itu nanti dalam konteks yang namanya jasmania, Oke. energi masuk nanti Denis yang ngebahas, Oke. Manomaya psikiater nanti di Dokter Rama, Oke. si Wijnana nanti lebih dalam lagi pembahasan Kohen. Jadi ini lengkap Kang, di kita tuh semua lengkap sebenarnya. Mantap banget saya Dari bagian uang. Nah, Anda bagian cuan memang gitu. Oke. Pas banget bener ya. Nanti sama Kohen saya pengen yang lebih dalam lagi Oh iya, Yang Kohen itu pengen nanti keluar ruh langsung. keluar ruh, nanti hidup abadi gitu, nanti bisa cloning gitu Kang. Nah, jadi bisa nggak tuyul gitu intinya. Nah, nyuri aja uang nanti ujungnya. Ke situ gitu. Nah, jadi teman-teman balik lagi ya, pengetahuan itu luas banget gitu ya. Tapi seluas-luas pengetahuan kita jangan sampai nggak kenal sama diri gitu. Betul. Karena pengetahuan diri ini yang paling ya dalam tanda petik ya, pengetahuan diri ini adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita terus telaah dan kenal gitu Kang. Oke. Gitu. Nah, Denis belajar energinya, Dokter Rama belajar psikiatrinya, Kohen belajar tentang si kesadarannya, kita semua belajar di sini. Jadi lapisan pertama dapat gitu ya. Lapisan kedua dapat, Dua. ketiga, keempat, ke dalamnya semuanya kita holistik gitu. Betul. Nah, karena kalau menurut dokter psikiater dunia akhirat Rama Giovanni, setidaknya ada bio, psiko, nah biologisnya dapat, psikologisnya dapat, sosialnya dapat, spiritualnya juga dapat gitu. Wah, Itu keren. intinya. Karena terbukti dokter Rama ngomongin psikiater terus, sakit juga orangnya. Betul. Heeh. Betul. Jadi dokter Rama itu adalah dokter jiwa yang sakit jiwa, jangan salah loh. Betul. Gitu intinya. Margi. Dokter Margi. Nah, gitu dok. Dok mungkin boleh diulang lagi dok tentang konteks di mana kita perlu bio, psiko dan seterusnya dok. Mungkin tolong digarisbawahi. Mangga Pak Boleh Dokter. dok. Silakan dok. Iya, jadi mungkin gini ya.
kan kalau misalnya yang menarik dari kumpulan ini nih, kita-kita semua nih, gitu ya, adalah bagaimana menjembatani dan menggabungkan ilmu-ilmu barat tanda petik dengan ilmu-ilmu timur, gitu ya. Jadi memang kan kalau ilmu-ilmu timur kayak Dennis dengan Mes, bukan ilmu timur sih ya, tapi kan kiblat-kiblat itunya lah ya sebenarnya kali ya. Dan nanti sama Paduka Dennis dikoreksi lah. Apalagi Cohen kan ilmunya timur banget lah, dari mukanya udah kelihatan timur banget lah ya kok. Mimpi terus ya sama Cohen nih gue nih, aduh nanti ketemu nih gitu. Ya jadi poinnya adalah kenapa perlu ada saya dan teman-teman di sini gitu. Karena kembali lagi saya ini dari semua yang ada di sini yang paling ilmiah saya dalam konteks yang latar belakangnya tuh belajar bener-bener tentang tubuh manusia gitu sampai ngelihat ini kan apa ngelihat apa ya wujudnya gitu membedah otak membelah ini segala macam gitu. Nah masalah kesehatan ini kan kesehatan fisik kesehatan mental ini menjadi satu kesatuan ya nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kembali lagi, kalau kata Kang Abu kan harus perbanyak kolaborasi dan sedikitkan kompetisi. Kenapa? Karena namanya manusia pun holistik, nggak bisa dipahami dari satu aja. Kita tuh masing-masing punya blind spot kan, bener nggak teman-teman gitu? Artinya kan misalnya sejago-jagonya saya ngomong psikiatri. Tapi kalau udah galau masa datang ke Cohen Kang Abu juga misalnya gitu loh. Untuk curhat, misalnya itu bisa aja. Kenapa? Sama seperti misalnya Cristiano Ronaldo, ya walaupun sejago-jagonya main, dia perlu ada ngelihat pelatihnya juga kan, biar dia tahu masalahnya kan. Nah, jadi kita di sini adalah masing-masing saling membintangi sebenarnya bahasanya gitu. Bukan saling saling debat gitu. Oh, ilmu saya paling benar enggak. Justru di sini saya senangnya ketemu sama Kang Abu, Cohen, Dennis, Kang Ajit itu adalah apa? Kita di sini nggak saling debat gitu, malah saling membintangi bahwa kita sama-sama di sini punya peran. Ya udah, memang kalau memang nanti misalnya gejalanya ganggu banget sampai ini kan bisa ke saya gitu. Dari saya udah beres bisa saya minta ke Kang Abu, bahkan ada yang saya suruh nonton Letting Go kan obatnya berhenti. Itu menarik tuh dok ya, menarik ya. Saya bilang nonton Letting Go, tapi saya udah tahu jawabannya, tapi nanti kita bahasnya. Saya udah tahu jawabannya Kang Abu tuh. Nanti kita bahas itu. Saya juga bingung kenapa bisa ternyata saya ngerti gitu. Tadi ada yang saya refer ke Dennis satu. Saya suruh ke Dennis satu tadi. Apa dokter? Ada, karena menurut saya, ngapain diobatin itu udah gitu. Ini mah kamu mah mending. Jadi kerasa, jadi kan makin kesini makin kerasa yang namanya energi itu ya Dennis ya. Saya makin kerasa bahwa, ini mah energinya bener, kamu naikin dulu deh. Saya bilang gitu. Saya suruh follow ini saja tuh, itu saya bilang gitu. Jadi artinya apa sih? Pentingnya biopsikososial kultural spiritual adalah untuk menyatukan kembali manusia secara utuh buat saya. Ya, saya hanya punya peran-peran di biologis secara dominan dan ya sedikit di psikologis lah. Nah, sebenarnya energi-energi ini mainnya wilayah-wilayah biologis. Cuma karena dia latar belakang bukan medis, jadi bahasanya lebih ringan. Meridian ini kan begitu ya kira-kira teman-temannya gitu. Sebenarnya kalau bahasa medisnya kan meridian itu pembuluh darah, ininya ototnya gitu kan, gitu ya misalnya ya. Nah cuma teman-teman nggak tahu aja gitu. Jadi teman-teman nanti kalau tanggal 14 jadi ke Solo ini teh, ya nanti kabarin lah ya kalau ke Solo gitu ya. Iya semoga pada bisa ya kita ya. Iya kita lihat lah ya gitu insya Allah gitu. Nanti pentingnya kita ini banyak-banyak supaya apa? Biar teman-teman tuh terobati secara holistik. Karena saya lihat banyak yang sakit juga kan gitu. Dan saya paham sih orang-orang tuh salah satunya kenapa sampai ada di room ini kan salah satunya karena mentok. Benar. Ya, kalau mentok kenapa ya? Mungkin karena mendapatkan pertolongan tapi nggak komplit gitu, makanya jadi masih ada sisa gitu. Betul. Mayoritas orang-orang yang punya masalah gitu dok ya. Betul, jadi harapannya salah satunya adalah biar teman-teman itu bisa mendapatkan informasi secara lebih faktual, lebih holistik gitu aja. Ya. Tapi nggak mungkin gitu semua sama saya, semua sama Cohen, semua sama Kang Abu, semua sama Dennis, pasti nggak mungkin. Karena tadi kita tuh kayak main bola, ada strikernya, ada backnya, ada pemain tengahnya gitu. Wah keren pokoknya ini. Benar, setuju. Gitu
itu dosen ini kita bicara Kang Abu dan Selama saya di TikTok nih ya, selama iya. saya di TikTok belum ada yang seperti ini tuh gak ada. Yang ada pasti datang debat semua ya Kang ya. Yang ada debat gitu kan. Tapi kalau debat penonton banyak loh Kang. Iya, masih banyak. Yaudah, Coba kita berdebat ya malam hari ini yuk. Abu Parno sesat, Abu Parno sesat. Supaya penonton banyak jadi kita debat. Kita Oke. debat. Abu Parno. Ya gitu mungkin dari saya, Kang Abu, Kohen. Dari sisi Koheng coba Nah, ayo, nih. dalam tuh coba gimana? Kalau Kohen kan urusannya kan abadi nih, Kang ya. Coba dari keabadian gimana nih? Coba. Ya, kalau kalau ngomong keabadian ya Kang ya, sebenarnya kan itu kan filosofi di saat kita nih secara fisik, mental dan spiritual itu dia sudah ini Kang, sudah nyatu Kang, selaras gitu. Karena penyatuan tiga ini nih nanti yang akan membawa kita nih ketemu dengan yang tingkatan yang lebih tinggi, yaitu dengan semesta dan sang pencipta. Nah, kadang-kadang nih kita nih nggak kurang pengetahuan ya. Makanya kan room-room kayak begini nih sebenarnya nih adalah kesempatan buat teman-teman untuk nambah pengetahuan sehingga makin kenal dirinya sendiri, nggak cuma soal pikiran tapi juga ada tubuh dan juga ada jiwanya gitu Kang, dan spiritnya gitu. Nah, barulah nanti dia akan paham soal perangkat-perangkat lain nih yang membantu soal bagaimana ngolah energi, ya kan, bagaimana dia bisa mempunyai power untuk misalnya memanifestasikan sesuatu gitu. Karena itu semua butuh energi, dan kalau kita nggak bisa pakai energi yang dari kita mah akan ngemis sama orang terus gitu. Oke, Padahal kita ini sempurna loh. betul ya. Apalagi kalau ini apa pesugihan, aduh repot atuh. Aduh. Nah, makanya ya itulah di saat kita kenal diri sendiri itu sebenarnya banyak banget gitu loh potensi Kang yang bisa di apa namanya diaktualisasikan, diwujudkan lah ya. Karena ujungnya sih sebenarnya kan kita dipersiapkan untuk jadi alat peraga aja gitu. Gitu sih Kang. Oke, kalau mungkin boleh saya nambahin gini Kang Anjit. Nih ya. Kalau misalnya Dennis jalan sendiri, nggak ada masuk untuk konteks logic knowledge-nya, nggak ada dokter Rama, timpang. Jadi halu tuh. Betul. Jadi percaya sama yang halu, gimana. Tapi kalau nanti kita bicara dalam konteks fisiologisnya, biologisnya, oh ternyata mekanismenya misalkan ngomongin parasimpatetik gitu ya, atau simpatik dalam konteks di mana macam-macam lah gitu ya. Nah, makanya kenapa sih poin-poin dari keseluruhan ini kita perlu untuk berkolaborasi supaya kita energinya dapat, ngerti juga, pengetahuannya dapat. Jadi holistik nambahnya teh semuanya naik gitu loh Kang. Selaras gitu ya. Selaras. Karena kan gue contoh nih ya, orang percaya terhadap energi tapi nggak ngerti dalam konteks pengetahuan gitu. Kan masyarakat kita kan tahu banget tentang mistis gitu Kang misalnya Kang. Betul. Jadi dia percaya dengan mystical-nya, oh pokoknya begini, tapi nggak ngerti gitu. Oh ternyata mekanismenya tuh begini. Oh ngerti gitu. Makanya kenapa setiap pembelajaran saya tuh ngajaknya nomor satu kenalar dulu gitu Kang. Oke, betul. Sok si nalarnya pakai dulu ini. Jangan-jangan berkarat nggak pernah dipakai mikir gitu. Sehingga ketika nalarnya rendah, gimana kita mau gimana kita mau menyehatkan diri kalau pikirannya nggak sehat gitu, nalarnya nggak dipakai gitu Kang. Itu sih. Benar, jadi jangan sampai nih ya kayak masa-masa saya dulu disuruh ngirit aja terus tapi nggak ngapa-ngapain. Benar. Kan cuma spiritual tapi si tubuh cuma diem gitu. Jadi ya nggak jadi apa-apa gitu. Betul. Bukan jelek Karena apa yang dibacakan, enggak gitu, itu bagus gitu. Tapi kan Betul. harus selaras dengan tubuh. Kita wirid misalkan sebut aja wirid ini seperti doa atau sedang memanggil gitu kan. Nah yang kita panggil kalau kitanya diem aja mau ketemu gimana? benar. Masuk akal nggak Kang? Hah? Iya tadi obrolan kita masuk akal kan? Masuk akal. Iya. Betul. Jadi dapat di sini nggak halu karena
kita tuh terlalu terjebak dengan bahasa-bahasa abstrak, Kang. Benar, benar. Contoh, dikit-dikit sabar ya, abstrak sabar tuh. Dikit-dikit udah disyukuri, sabar, syukur tuh abstrak gitu, Kang. Abstrak, benar ah. Abstrak Seperti apa gitu kan? Seperti apa gitu. Nah, yang real-real aja itu kan jumlah rekening. Itu real, Kang. Yang real tuh cuman itu. Jelas gitu. Kesejahteraannya ada angka gitu, Kang. Gitu. Kalau saya sih memang ini sangat mendukung dengan adanya ya para coach ya di sini, para guru di sini. Saya pribadi gitu gak nyangka ya bisa yang awalnya bisa sama Kang Abu awalnya sekarang bisa menghadirkan banyak orang dan kita berkolaborasi untuk apa? Untuk sharing sih, nggak ngajarin, nggak apa, kita sharing-sharing aja gitu ayah selama ini sama-sama untuk agar kita semakin bertumbuh. Karena Tuh. saya ini ditunjuk sama Sang Maha Pencipta untuk melawan elit global. Nah, kan Nah, tujuan Ya. elit global ya teman-teman ya kalau pengen tahu tujuan elit global tuh bukan kalian pengen sengsara, enggak. Dia tuh pengen gimana caranya kalian tidak sadar hilang dari dalam diri kalian. Itu sebetulnya. betul. Sekarang dimiskinkan, COVID dan segala macam, itu kan secara perlahan. Kalau memang secara perang kalian dibom aja. Selesai Mereka ya. mau. Mereka tuh gak mau. Jadi tuh mereka tuh pengennya kamu tuh hilang dari kesadaranmu, dari keimananmu. Gimana caranya? Karena Betul. mereka tuh pengen kalian membelot gitu kan. Hanya ingin itu saja. Gitu. Takdir. Nah, makanya dengan ada kolaborasi ini, semoga kita mengenal diri, sadar akan diri gitu kan. Nah, berarti kita lebih kuat. Dengan apa? Dengan keadaan apapun, realitas apapun. Itu ya. Amin. Oke, benar, Kang. Amin. Benar. Amin. Dan yang menarik ya, Amin. visi misi. Ya kalau saya boleh bilang visi misi, di sini kita tuh nggak ada guru murid gitu loh, Kang. Betul. Kita nggak bikin sekte, kita nggak bikin perkumpulan perguruan, kita nggak mengedepankan siapa, nggak ada kan. Kita juga selalu bilang bahwa saya nggak penting, kita semua tuh dalam artian di sini sesama murid yang belajar bareng gitu. Betul. Makanya bukan untuk diikutin, bukan untuk diikat gitu. Kan sekarang konteksnya adalah bagaimana mengikat pengikut sekuat-kuatnya supaya jadi sebuah ya tribe lah gitu intinya. Oke. Itu sih, Kang. Dan hal-hal itu kan saya rasa kita sangat terbuka gitu. Bukan untuk mau mengikat tapi menjadi jembatan supaya siapa yang hadir ke sini, kita tukang bidan lah semua gitu, Kang, membantu melahirkan aja gitu. Itu sih. Betul. Itu banget. Itu yang buat saya pertemanan ini jadi indah karena nggak ada, tadi kata Dokter Rama, nggak ada yang paling, nggak ada, kita semua setara gitu ya dalam konteks sesama murid gitu. Itu sih poinnya Keren banget. gitu. Yang penting terakhir ujung-ujungnya karcis, Kang. Ya tetap ya teman-teman, maaf aja ya. Nah, benar. Lebih jaga karnis ada apa? Karena kan kita luangin waktu lah, Iya, segala macem gitu kan. betul. Masa tiba-tiba manggil ke saya, Kak Anjir ke Solo ya, misalkan. Udah tahu saya ada kerjaan, masa saya tinggalin kerjaan saya, terus saya gratisan saya ke Solo Anda. Itu saya gak sadar kalau gitu mah. Kalau saya sadar, saya punya kerjaan nih. Oke, kerjaan saya cut dulu. Saya masuk ke sana karena ini lebih besar misalkan. Benar. Nah, kesadaran itu seperti itu, ayah sadar Betul. kita. Sadar mana yang lebih menguntungkan. Iya, jelas. Ya karena apa-apa kan buku pertukaran kan. betul. Bisa, nggak ada yang tidak ada sesuatu tanpa bertukar gitu loh. Betul. Ya. Nis, contoh nih ya, Dennis kan energi nih. Kan pasti ngerasa atau ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam konteks psikiaternya. Mungkin Unis bisa cerita nggak bahwa pentingnya kolaborasi antara kita ini semua gitu. Gimana Pak Dennis? Oke, jadi gini Pak Abu. Sebetulnya kan kalau bahas keenergian itu kan sesuatu hal yang subtle ya, halus ya. Sesuatu hal yang mungkin kita bilang secara umum tidak terlihat lah gitu. Nah, bahas yang tidak terlihat, jadi pada akhirnya kan orang pasti tanda petik punya apa ya, punya proyeksiannya masing-masing gitu loh ketika ini ada apa di sini, misalnya sesimpel itu gitu ya. Itu setiap orang tuh punya transferring yang berbeda gitu loh dengan tanda petik gift-nya masing-masing gitu kan. Nah, itu kenapa dijelasin tentang fundamentalnya gitu loh, apa yang terjadi dengan
tubuh manusia ketika energinya terganggu. Itu yang paling simpel gitu kan. Nah, ketika aliran tubuh energi manusia terganggu, atau kita bisa bilang adalah 7 cakra besar manusia terganggu, itu sudah pasti ada yang terganggu secara emosional, secara kesehatan, secara apa yang dia tarik, rezeki, uang, dan seterusnya tuh ikut terganggu gitu loh. Nah, kalau dia ditambahin lagi ya, kenapa itu bisa terjadi ya? Karena ketika energi terganggu, kita tuh nggak ada power untuk menarik apa yang kita inginkan. Itu kan selalu konsepnya kan seperti itu gitu loh. Oke. Ya, sebetulnya kan kalau disebut pautkan sama Pak Dokter gitu ya, itu kan mulai ada tuh kayak orang berpikir, oh berarti kayak magnet ya gitu. Kalau magnet semprani ya magnet daya tariknya 50 ya berarti dia maksimal narik 50 gitu loh. Tapi dia bisa narik 40, 30, 20, 10 dengan mudah gitu loh. Nah, gimana caranya magnet ini tuh bisa naik ke 60 sehingga dia bisa narik 60, naik 70, dia bisa naik 70. Nanti lama-lama dia naik ke 100, dia bisa narik apapun gitu loh. Nah, itu kan jadinya masuknya ke sebuah analogi gitu. Jadi ketika ada analoginya, biasanya ini ya Kang Abu ya, Pak Abu, itu tuh mulai tuh si ya klien lah atau siapapun tuh yang ngobrol tentang ini tuh mulai paham gitu loh tentang bahwa ternyata bisa digambarkan terhadap sesuatu hal benda yang terlihat gitulah. Analoginya seperti itu. Gitu Pak Abu. Oke. Nah, mungkin kalau ke dokter Rama ya, Dok, ngerasa nggak setelah belajar-belajar gini, pertama ke dirinya lebih oke, ke pasien lebih oke, terus perputaran lebih baik, ngerasa gitu nggak, Dok? Oh iya, jadi balik lagi ya, karena memang ketika makin mendekati Ajal. ajaran sekte Abu Marlo ini, sekte Abu Marlo gitu ya, ternyata memang saya jadi lebih nggak capek dalam konteks kan selama ini balik lagi saya itu kan sebagai dokter itu diajarkan bahwa fokusnya adalah dengan obat kan gitu. Nah setelah belajar begini saya itu jadi tahu peran saya tuh makin ringan tanda petik. Jadi balik lagi saya tuh peran di mana? Udah pokoknya Kang Denis lieur, Kang Abu lieur, Kohen lieur, Kang Jadi sok sini baru diobatin. Nah, udah beres nanti balikin lagi. Poinnya itu. Poinnya itu. Jadi saya mau udah nanti kalau namanya bukan pusat tentunya. Jadi itulah kalau udah kebakaran nggak bisa pakai apar gitu. Baru obat masuk Aja. gitu Ya, ya? betul. Karena kan memang ada misalnya kalau ngomong kebakaran gitu, kan nggak semua harus manggil damkar. Gitu misalnya misalnya kandungan gitu kan di kampung juga misalnya punten ada paraji kalau paraji dilatih mereka bisa bantu melahirkan kan ada bidan gitu nggak perlu ke dokter objin kan nah, ada objin nggak semua perlu disesar kan gitu loh nah saya pun begitu sama gitu. Jadi kasusnya kalau saya tuh di tahap yang nanti udah pada bener-bener gejalanya repot ya saya tangani tapi disinilah menariknya saya sekarang udah mencoba untuk melepas jadi jangan kelamaan ke saya gitu. Ayo ke situ gitu, balik gitu, ayo ke sana gitu. Saya tahu kalau nanti kamu demand sama saya terus, kamu nggak lepas-lepas. Nah itu yang membuat saya tuh jadi lebih ngerasakan dulu tuh kayak aduh ini orang 5 tahun berobat kok nggak beres-beres ya, nah kan nggak ngerti saya dulu tuh. Ke psikolog. Nah setelah ada ilmu-ilmu yang saya lebih pelajari lebih jauh, paham buat ternyata memang oh ya ada ilmu-ilmu energi ya gitu. Oh ada ini ya, oh ternyata bisa dipakai. Kohen dengan bakar tungkunya misalnya begitu kan. Nah, Dan apabila dikolaborasikan lebih cepat mungkin Dok lebih ya cepat betul kan. penyembuhannya. Jadi Gitu. ternyata ketika dikolaborasikan holistik lebih cepat bahkan Oke. dalam kondisi tertentu di ekstrim tadi, bukan ekstrim sih. Saya suruh nonton Letting Go, obatnya berhenti itu kan saya. Pertama mikir. Betul. Ini masalahnya di Letting Go saya bilang. Kalau saya ngomong bisa 3 jam lagi, Bu, saya bilang. Ibu nonton VT-nya Bu Marlo. Siapa itu? Apa sesat? Tidak, saya bilang. Tidak sesat. Ibu yang sesat makan jadi kesini, saya bilang gitu. Akhirnya saya nonton, dan dia, ibu terima kasih sekali gitu. Ya dok, alhamdulillah sudah lewat, karena sudah nonton Letting Go. Artinya apa sih? Nah, apa sih yang terjadi? Oh, ternyata memang si obat itu sifatnya hanya untuk sementara sebenarnya gitu. Dan ya. Itu yang saya pahami. Dan Tetap Dok, butuh. maaf nih kalau obat ya mungkin itu lebih ke fisik ya. Betul, jadi gini Nggak mungkin ke ruh, nggak ke jiwa, nggak ke apa gitu. betul, jadi gini mungkin saya kasih bahasa lebih sederhana lagi. Kan tadi ada bio,
psiko, Oke. ya, sosial kultural. Nah, si obat Spiritual itu, terakhir, jangan nah, lupa ada dong. spiritual ya, spiritual. Jadi gini, pertama gini langkahnya gini sebenarnya ya. Yang membuat pasien itu lebih mudah sembuh menurut saya, tetap nomor satunya spiritual. Dalam konteks apa? Spiritual di sini adalah bagaimana si klien berserah dulu. Bagus Mulyadi juga ngomong gitu, Dok. Nah, itu berserah itu artinya apa? Surrender. Hmm. Surrender dalam konteks, oke, I need help. Itu dulu. Karena kan misalnya Dennis ngobatin gitu, tapi dianya nggak kooperatif kan pasti Dennis juga bingung. Tentu kalau mau datang untuk terapi perlu surrender dulu. Dalam konteks, gue percaya Dennis nih akan menyembuhkan gue. Nah, kalau udah surrender, itu lebih mudah. Artinya dia udah turun tangan. Ya, udah angkat tangan kan? Ya Tuhan turun tangan, berwujud pada Dennis, nyembuhin gitu loh buat saya itu. Oke, Jadi surrender itu penting banget. Jadi surrender penting gitu. Gitu. Oke. Makang. Contoh gini saya kasih contoh yang gampang lagi. Orang lagi panik nih, serangan panik gitu. Kebanyakan apa yang terjadi sih? Orang mencoba untuk gue nggak boleh panik. Kalau rasa itu dipaksa untuk hilang, itu di kepala kayak orang lagi main tinju, bakbuk gitu loh. Oke. Nah, ketika dia surrender, oke, gue lagi panik, gue nyerah, gimana lu deh ya Allah, dicari pertolongan, lebih mudah sembuhnya. Gitu secara spiritual. Nah, secara biologis, memang ada kerusakan kan di otaknya kan, ya perlu saya tangani. Secara psikologis ada perubahan struktur berpikir. Makanya sama Cohen sering ada kesadaran itu merubah struktur berpikirnya kan. Jadi Cohen itu sama Kang Abu tuh banyak bermain di struktural. Bagaimana cara dia berpikir salah. Nanti kalau udah beres, nah ada Kang Dennis tuh secara fisiologis kan badannya nggak enak tuh. Ya energinya dinaikin. Jadi sebenarnya gitu. Saya tadi belajar itu, saya belajar banyak tadi tuh habis pelatihan tuh. Jadi ternyata kolaborasi itu penting banget di hidup. Mungkin Ini itu kalau dikaitkan dengan Abu kan selalu ngebahas tentang aku 1, aku 2, aku 3 sampai aku 4. Ada aku berapa sih semuanya? 5. 5 ya, ada aku 5 lah ya, ada aku 5 ini nih. ada Ya. 5, aku 5 nih, aku Oke, 1 siapa? aku satu tuh fisik. Enggak, gini. Coba. Ini kalau pakai terminologi mudah ya, karena Oke. karena mungkin kalau saya pinjam dalam tradisi tasawuf itu kan yang namanya wahdatul wujud itu kan ngeri bahasanya gitu kan. Atau manunggaling kawula Gusti itu kan jadi sesuatu kan ya. Sekarang tuh kan gimana caranya membuat sesuatu simpel dan dimengerti gitu. Oke. Kan itu poinnya kan. Apalagi kalau udah ada stigma-stigma bahwa pemikiran ini adalah memiliki begina, begitu, begina dan seterusnya lah gitu. Oke. Jadi gampangannya gini Kang, aku 1 itu sang sumber. Sumber ya. Ya kita mau sebut Tuhan, Allah, apapun ya, itu kan penamaan kepada sang sumber. Nah sang sumber ini kan ngasih percikan tuh, namanya energi. Oke. Itu jadi aku 2 gitu. Nah bagian dari energi itu jadilah jiwa, itu aku 3. Aku 3 ya. Nah, aku 4 itu adalah tubuh fisik Kang. Oke. Nah aku 5 itu adalah sekarang sosial media gitu. Oh, Kang Anjrit merasa lagi ngobrol sama saya, padahal Kang Anjrit kan lagi lihat layar. betul banget ya. Betul nggak? Betul. Berarti saya ini adalah sesuatu yang diterima oleh jiwa yang digambarkan sebagai sesuatu yang kita nggak ngelihat langsung gitu loh, Kang. Nah, Kan ini ilusi dong kalau kita mau bicara gitu. ilusi kan? Sangat ilutif. Nah, yang menarik adalah kalau kita nggak punya kesadaran, yang ilusi dianggap beneran, yang beneran nggak disadari gitu. Betul. Contoh, ini komen-komen di bawah nih. Ini kan komen cuma kata-kata, Kang. Benar. Betul nggak? Betul banget kan? Nah, kata-kata ini akan diserap oleh mata kita, oleh panca indera kita. Saat itu diserap menjadi pemaknaan yang udah ada di dalam program kita, maka kita mengambil kesimpulan terhadap semua komentar. Oke. Maka kita bisa sakit hati sama komentar. Kenapa? Bukan komentar yang membuat sakit hati, tapi di dalam kamu udah ada penyakit gitu loh, Kang. Oh. Oke. Berarti kan yang di luar itu memancing sebetulnya. Mancing. Nah, cuman ketika seseorang nggak ngerti mekanisme ini, akhirnya dia menyalahkan gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara, yang akhirnya apa? Penyakitnya nggak selesai, kita berputar di masalah yang sama. Nah, tergantung nih, mau ke dokter Rama dulu kah, mau ngomongin energi. Nah, itu nanti sesuai dengan jatuh temponya masing-masing gitu, Kang. Itu sih poinnya.
Oke, jadi permasalahan kita semuanya di sini, orang-orang yang mungkin hari ininya merasa belum beres dengan dirinya, dalam artian yang dari satu, enggak satu sih ya, berarti dari 2 ke 4 itu, eh Nggak itu sinkron. enggak selaras saya, karena mungkin tidak punya kontrol atau kesadaran terhadap aku 5. Betul. Ya, gitu Betul. Ayah. Betul. Karena ketika kita ada di aku 5 yang namanya sosial media, ini kan ilusi, Kang. Maksudnya yang di luar aja gitu Ayah. Di luar. Kelima tuh yang di luar ya, tetangga, yang gitu-gitu Tetang ya. tetangga itu kan, kalau kita bicara tetangga itu kan komunikasinya masih bisa ngelihat gini gitu. Iya, bener. Tapi kan kalau TikTok udah beneran nggak ngelihat benerannya, Kang. Bener. Iya. Ini kan saya kayak ngomong bener kayak apa langsung dipercaya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Terang. Akhirnya percaya kepada aku 5-nya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan yang berhadapan itu aku berapa? Ya, berhadapan kan sebenarnya juga bisa disebut sebagai si aku 4 yang sedang menyaksikan dunia luarnya gitu. Oke. Karena kan Tapi kan, misalkan nah, kalau dari perkataan yang berhadapan itu langsung menyakiti kan berarti ini disebut aku juga berarti. benar, tapi sekarang mau aku 5, mau aku 4, kata kuncinya di mana? Di aku 3 sebenarnya, Kang. Jiwanya gimana nih gitu. Nah, Karena kalau jiwanya tenang, Kang, dia bisa terkoneksi ke aku 2 gitu. oh berarti yang bisa yang harus diambil kontrol yang pertama tuh yang aku 3 ininya dulu ya. Betul. Jiwanya Karena tenang. begitu aku 3-nya tenang, ngelihatnya santai, dengernya santai, kita bisa mengambil keputusan juga dengan santai gitu, Kang. Nah, teman-teman, jadi apapun yang kita sampaikan di sini, sharing-sharing kita setiap hari itu agar jiwa tenang. Betul. Karena hal yang paling mahal saat ini adalah bagaimana tenang dalam setiap kondisi. Selesai, Kang. Itu yang paling sulit. Makanya Kang Anjir kemarin dikasih kejet-kejet dikit kan. Gitu. Gitu kan? Ngelatih nggak untuk supaya belajar tenang? Wah, ngelatih ya, ngelatih banget. Ngelatih. Gitu. Saya persiapan, ini saya mati gak ya? Benar. Ya, persiapan. Benar, Oke, gitu. nah itu ya teman-teman. Jadi, nah, si jiwa untuk mendapatkan jiwa yang tenang ini, yang pertama gitu kan, Ayah, ini kita breakdown gitu Ayah, supaya si jiwa tenang ini tuh gak bagaimana sih? Nah, kalau ngomongin jiwa yang tenang, kita bicara tentang jiwa yang rekosoknya dari Kohen nih. Oke. Kohen akan ngasih Kohen. satu perspektif yang menarik tentang jiwa gitu. Silakan. Sifu. Emang belum tenang Kang Andri? Enggak, saya bertanya, ini karena mayoritas di sini orang yang galau semua ya. Ya kalau saya sih gambar ini tuh jiwa tuh bisa melarat ya. Melarat tuh artinya dia tuh tidak punya daya dan upaya terhadap manasnya sendiri gitu, pikiran, perasaan dan emosi. Nah kalau manasnya digambarin segitiga, jiwanya tuh kejebak di dalam gitu loh. Jadi diubek-ubek, diaduk-aduk, ya kan sampai dia tuh ambiar di dalam emosi, pikiran dan perasaannya sendiri gitu. Nah itu jiwa yang melarat gitu ya. Nah makanya belajar kesadaran itu kan mulai dari tenang, letting go itu supaya dia tuh jiwanya keluar. Nah jiwa yang tidak terjebak di dalam manasnya sendiri, pikiran, perasaan dan emosinya itu, dia udah jauh lebih tenang karena dia berjarak antara manasnya, dia bisa mengamati gitu. Dan dia tidak lagi tertarik arus dari energi emosi, pikiran dan perasaan yang selama ini sebelum kita belajar kesadaran itu ini tiap hari ini nguasain kita terus gitu, ya kan? Sampai-sampai energi yang dikirim lewat ketikan aja itu bisa masuk langsung ke hati. Benar, ya, benar. Gitu loh. Itu santet modern tuh sebenarnya tuh. Wah, Benar, karena metafisik. Benar. Benar metafisik. Dia cuma kirim, lu mah begini begitu nggak. Tiba-tiba kita tuh, aduh, bisa kepikiran 3 hari, Kang. Bayangin. Benar banget itu. Benar. Berarti hari ini banyak orang yang kesantet, udah gitu aja intinya. Iya. Makanya saya sebagai dukun ini, aduh, kehilangan proyek ini. Gitulah. Jadi intinya itu belajar kesadaran itu pertama itu keluar dulu bagaimana kita bisa melampaui emosi, pikiran dan perasaan kita sendiri sehingga jiwa itu tidak lagi hanyut dalam pusaran energi ini gitu kan. Nah, jiwa yang tenang itu adalah yang berjarak. Dia bisa mengamati
pikiran, emosi, dan juga perasaannya sendiri gitu. Oke. Gitu sih Kang. Contoh bisa mengamati perasaan emosi itu. Jadi misalkan hadirnya sebuah pemikiran, kita tuh santai mengamati pemikiran tersebut gitu maksudnya kok. Ya fokusnya hadir ke saat ini Kang. Oke. Karena pikiran itu kan cuma bisa main di dua dimensi waktu kan. Oke. Masa lampau sama masa depan gitu loh. Oke. Nah, Masa kadang-kadang depan, ini masa kita nih kepikiran lampau. terus. Ini gimana ya gitu kan. Ini gimana yang apalagi pikiran yang dulu, aduh kayaknya aku merasa bersalah deh. Bego amat dulu. Itu kan pikiran itu kan yang loncat ke dimensi waktu. Nah, ini saya breakdown selama ini saya masih belum ngerti loh. Jadi ya konsep agar kita Jadi Anda kemana aja selama ini? selama ini saya cuma cari duit. Nih teman-teman ya berarti nih ya salah satu biar kita bisa tenang secara pikiran aja dulu ya, secara pikiran yaitu gimana caranya kita berada saat ini. Berarti tidak memikirkan yang dahulu, apalagi memikirkan yang akan datang. Kita sekarang aja kayak lagi live gini aja. Gitu kan? Benar Karena kan? saya yakin sekarang pasti ada yang mikirin hutang, pasti ada. Pasti. Nah, itu Makanya- Sebenarnya Ah. sebenarnya Kang Andri tuh sebenarnya udah ngalamin itu loh di saat Kang Andri tuh lagi depresi banget kan. Betul. Kang Andri tuh cerita, pokoknya gue pokoknya mau tidur enak gitu loh. betul. Nah, itu dia udah nggak loncat Kang. Oh, benar. Dia udah nggak loncat pikirannya, pokoknya gue mau tidur tenang, gue mau makan enak, pokoknya udah. Urusan besok, ya tagihan gimana, itu besok gitu loh. Oke, itu berarti Karena ketemu itu ya. bisa bikin bocor energi Kang pada saat kita mikirin yang belum terjadi gitu Oh loh. ya teman-teman segini aja ya. Nah, Oke, itu berarti ya salah satu pikiran yang tenang dulu tuh. Berarti ya dari Berarti Ya, Kang Pak. Anjrit mengalami nggak titik pencerahan? wah mengalami banget. Tapi jangan-jangan nggak nyadar gitu loh, Kang. Nah, cuman aku tuh gak nyadar, makanya ketemu Kang Abu, Kohen dan teman-teman yang di sini, yang semuanya yang ada di sini, aku tuh baru tahu oh, ini teorinya ternyata. Nah, yang menarik gini Kang, yang menarik kan gini, kan Kang Anjir sama Kang Denis kan ada mau bikin kelas nih. Oke, Ya. Nah, sebenarnya gini Kang, konfirmasi itu kan barusan dapat konfirmasi tuh. Oh, baru tahu nih ternyata dulu saya udah ngalamin, tapi sekarang baru ngeh gitu loh ya kan. nah, Konfirmasi itu dibutuhkan dua variabel nih, pengalaman sama pengetahuan. oke. Mungkin teman-teman soal energi lah, kenapa saya kemerungsung lah, itu udah ngalamin dia. Oke. Tapi pengetahuannya nggak ada, makanya ikut kelasnya gitu loh. Oke. Saya waktu pertama belajar nggak ada, Kang, yang mau ngajarin begini nggak ada. Rata-rata Ada, tuh apalagi kan? zaman saya juga gak ada kok. Saya itu sampai tua di baru gitu gurunya. Nah, itu bisa online gitu kan. Nah, jadi teman-teman makanya jangan stop belajar, nambah banyak pengetahuan, tapi jangan lupa pengetahuan yang dibutuhkan gitu loh, supaya nanti bisa konfirmasi dikawinin, oh dapat konfirmasi. Kadang-kadang tuh orang tuh kadang-kadang Kang saking euforianya semua ditelan gitu loh, sampai dia muntah sendiri gitu. Oke. Bingung mau mulai dari mana gitu. Itu pertama tadi kita nge-breakdown dari masalah pikiran. Karena kan tadi panas tadi ya pikiran, apalagi tadi emosi. Perasaan, emosi. Emosi. Satu dari pikiran. Nah, untuk perasaan ini gimana supaya kita ada dalam perasaan yang tenang? Coba. Secara detailnya gitu. Sok silakan Kang Abu. Oke, kalau perasaan mah dokter Ama lah. Dari ngomongin psikiater dulu nih. Coba. Ya, seperti perasaan aku ke Kohen gitu deh. Ya kita temenan baik tapi milih-milih juga kali dok ya. Iya. Jangan nggak milih-milih dong. Perasaan kagum sama Kohen, sama Denny. Ya, Bu. Dok, gimana dok? Silakan dok. Jadi gini ya, teman-teman yang mungkin di sini, misalnya gini, punya masalah-masalah kecewa, sedih, ketakutan misalnya. Misalnya gini, teman-teman ada yang takut binatang nggak? Ada yang takut kecoa nggak? Boleh nggak, Cez? Takut kecoa, takut apa? Ada nggak? Dia tanya. Boleh dong. Ada. Gitu. Sok, Kalau aku sih takut kere dok. takut kere, boleh nggak apa-apa. Takut kucing, Aku mah udah bukan takut lagi angsa. fobia. ular,
fobia nih. Sekarang pertanyaan saya gini, ya, secara logika ya, teman-teman yang takut itu tahu nggak itu nggak bener? Tahu nggak bahwa itu nggak bener? Kenapa kok takut gitu? Ya, Hmm. kenapa kok takut? Kan nggak ada alasannya sebenarnya, betul nggak? Hmm. Jadi secara psikologi mereka tahu secara struktural bahwa mereka ini sesuatu yang tidak masuk akal, betul nggak? Orang takut naik pesawat misalnya, Oke. ada kan? Secara psikologi mereka tahu nggak kalau itu tidak beralasan, berlebihan. Betul nih, ada yang bilang tadi Fafa ya, geli katanya. Emang ada di situ? Ngerasain? Kan enggak kan? Tapi dok, kalau saya sih ya sama anaconda takut lah dong. Ini mau nggak ada alasan gimana itu kan gede dong. Atau sama kalau singa kita seneng ya. Balik lagi gitu. Anaconda Itu kan- mah ada hese lah gitu. Iya, ketakutan karena pernah punya memori, dia pernah memangsa manusia misalnya. Oke, oh. Kenapa sama gajah mah nggak takut? Ya. Nah, Padahal bisa aja gajah juga nginjek gitu kan. iya, itu. Kenapa? Jadi ada persepsi, Hmm. ada memori. Nah, memori-memori ini yang membuat teman-teman merasa secara fisiologi, secara rasa nggak nyaman. Jadi kalau secara psikologi tuh nggak masalah. Oke, perasaan yang tenang nih kita ngebahas Jadi, ini. Oke, gitu. oke. Jadi yang paling penting adalah bukan melepas memorinya, Hmm. tapi lepaskan rasa terhadap memori. Oke, saya ulangi ya. Bukan lepaskan memorinya, tapi lepaskan rasa terhadap memorinya. Oke. Gitu. Gitu kan. Jadi teman-teman yang trauma sama kecoa kan sebenarnya nggak ada kecoa jadi tetap takut gitu. Yang jadi masalah kan kecoa misalnya. Misal kecoa terbang terus mau ngapain sih? Gigit. Apa sih? Jadi kalau secara logika mereka tahu itu tuh nggak benar. Tapi kenapa? Karena rasa yang ditanamkan di badan mereka bahwa kecoa tuh geli segala macam itu disimpan aja di badan gitu loh, Kang. Jadi sekalian. Jadi satu-satunya cara adalah Lepaskan rasa terhadap memorinya ya. lepaskan. Gitu. Jadi cuma itu makanya nanti Dennis kan ada masalah rilis kan. Kenapa Ada. yang jadi masalah teman-teman itu punya beban psikologi terus digendong-gendong kan cilepeng gitu buat saya kadang-kadang tuh udah tahu gitu. Bener. Udah tahu kan itu, udah tahu memori ya suami saya selingkuh di memori teh. Kan udah nggak jadi, udah nggak, udah beres gitu. Ya udah lepaskan aja gitu. Oke. Gitu. Jadi poinnya adalah kalau mau sejahtera, ya ada rasa yang nggak enak lepaskan. Kenapa? Karena banyak tuntutan, banyak syarat gitu loh. Nah, nanti tuh sama Dennis tuh enak karena kan ada rilis tuh nanti. Jadi sebenarnya yang bikin orang-orang datang ke Kohen, ke saya Kang Abu, Dennis, Kang dia tuh karena nggak mau melepaskan rasa-rasa emosi itu, ya takut, kecewa, sedih, marah, gitu buat saya gitu. Karena kan buktinya kalau orang takut kecoa, apakah semua orang takut kecoa? Tidak ya. Tidak. Betul. Iya. Lepasnya ya lepaskan ya. Apapun yang terjadi di kepala kamu, ketakutan di kepala kamu itu kan nggak beralasan. Ya. Jadi kebayang nggak kamu jadi nggak bisa keluar negeri gara-gara takut pesawat misalnya. Betul nggak? Coba pikirin damage-nya apa sih gitu. Kerusakannya apa sih? Kerusakan apa kalau kamu jadi nggak bisa ketemu sama anak, nggak bisa liburan sama keluarga. Coba mau tuntutan gitu. Ya, lepaskan rasa takut itu. Dan tarik nafas, buang, udah gitu, belajar. Gitu. Latihan kuncinya. Latihan ya. Ya, Tapi 15 kenapa tahun. ya? Kalau kata Abu Kenapa 15 nggak ada tahun. yang takut sama uang gitu? Kata siapa? Kang? Ada ah. Ada. Ada. Saya mau Ada cerita takut dikit, sama sorry, uang? mau cerita dikit nih. Oh, Saya mau cerita dikit nih. Ada pasien datang ke saya. Gini Kak, jadi punten ya, Kang Anjit, dulu teh dia secara finansial kurang. Oke. Nanti Kang Dedis jelasin deh. Ya, jadi secara finansial dia jelek. Sekarang dia sukses Kang Anjit. Oke. Setiap hari ratusan juta ditransfer ke rekeningnya.
dia punya reseller banyak lah. Oh, Cemas Kang jadi oh jadi ketakutan gitu. merasa bersalah, duitnya terlalu banyak. Oke, Saya nggak kerja, saya passive income kok duitnya datang. kenalin ke saya dok. Nah itu, Nanti nular loh. Yang ini mah saya bagiannya. nah itu kan jadi lucu bener ya teman-teman. Karena memang latar belakang dia yang susah. Oke. Dia ngerasa, jadi setelah saya gali, ternyata apa? Dia itu sama orang tuanya dibilang, kamu kerja keras biar dapat uang. Jadi dia nggak kerja keras, cicing Oh, di imah, kok betul. datang merasa bersalah dia. Oke, oke. Itu ada, jangan salah kayaknya. Ada yang kayak gitu ya. Ada. Nah itu Aneh. energi itu. Betul. Nanti jadi sama dia tuh uangnya dibagi-bagiin. Gitu kayaknya. Oke. Ya tapi cuma 1-2 orang lah ya yang kayak gitu. Ya itu. Jarang banyak. Nanti energi-energi Kecoa kan banyak. Iya, iya. ada. Nah, itu kan energi ya. Jadi kita nggak bisa ngatur. Nanti Kang Denis boleh bahas tentang Nunung gitu. Yang banyak banget tiba-tiba sekarang habis karena harus bantu semua itu kan energi juga itu. Oke. Dan memang 95% itu kerehore Kang ya. Udah Iya, iya. aja. Coba latihan untuk ngerilis supaya perasaan kita Nah, ini kan silakan. tadi kan kita Jadi ngebahas itu. yang 3 tadi tuh. Ah. Kita kalau ada di titik ketenangan gitu kan. Nah, si jiwa yang tenang kan misi kita tuh tadi itu. Yang pertama perasaan. Oke, kita breakdown secara tadi jangan mikir ke belakang ataupun ke depan. Oke, udah fix ya berarti kita mikir sekarang aja terus biar apa? Biar tenang. Nah, secara perasaan tadi dilepaskan kata Dokter Rama dari Abu mungkin ditambahkan dengan caranya atau apanya gitu Ya, gini Kang. Mungkin ini akan panjang ya. Makanya kenapa Letting Go sampai episode 38 nggak beres-beres Kang. Itu penjelasannya gitu. Nah, jadi yang saya pengen selalu ulang-ulang bicara bahwa manusia tidak pernah berubah karena idenya, tapi manusia berubah karena ketidaknyamanannya. Oke, benar. Rata-rata tuh orang berubah, nggak nyaman dulu baru berubah Kang. Nunggu. Benar, Nunggu sakit dulu baru bersyukur sehat. Benar. Nunggu punya dulu baru dia berbagi. benar, Nunggu dapat dulu baru dia bersyukur gitu. benar. Nah, itu memang program lama. Nah, jadi nanti teman-teman nanti kita akan ngerti bahwa kita ini dikelola oleh program yang dipahat, yang diinstal bukan oleh diri kita masalahnya. Itu yang jadi problem utama tuh di situ, Kang. Sehingga kalau kita tidak merubah mindset, tidak melatih, kita akan pakai program yang sama. Sadari deh, tiap hari kita ngelakuin apa-apa 95-99% otomatis, Kang. Benar, Pak. Begitu ngelihat kecoa langsung otomatis takut gitu. Benar. Tapi begitu ngelihat, disadari gitu. Oke, banyak metodenya gitu. Tapi poinnya adalah ketika kita merubah pola pikir, merubah program, salah satunya merubah alur energi kalau dalam perspektifnya Dennis gitu. Nah, itu pelan-pelan akan berangsur gitu. Oke. Nah, jadi kata kuncinya kalau saya mau bicara ya, ada alam sadar Kang. Nah, nanti ini lebih luas lagi, si aku 3 tuh nanti kira-kira kalau ngomongin ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Oke. Nah, alam bawah sadar itu adalah semua rekaman program diri kita. Trauma ada di situ, keyakinan ada di situ. Nah, kalau kita melampaui itu, diberesin Kang, cetek. Selesai. Selesai ya. Heeh. Alam bawah sadar ini nih yang harus kita robah gitu, Dirubah. Nah, salah satunya metodologi namanya hipnoterapi misalnya. Terapi salah satu. Mesmerism, terserah gitu. Kayak Kang Denis. Oke. Betul. Nah, cuman kalau hipnoterapi enggak, mesmerism enggak. Apa sih? Ulang-ulang, Kang. Program ulang dengan pengulangan. Oke. Gitu. Nah, pernah dengar nggak bahwa musuh paling besar dari hidup ini adalah diri sendiri? Sebetulnya kalau mau digampangin, musuh terbesar dari hidup kita adalah program lama kita. Kebiasaan kita. Gitu. Kebiasaan kita. Betul. Jadi kalau kebiasaannya pelan-pelan diubah, jadi diri yang baru nggak kira-kira? Diri yang baru, Kak. Ya udah kan. Benar banget ini teman-teman. Sekarang yang jadi masalah utamanya, orang pengen membaru tapi nggak mau berproses gitu loh, Kang. Udah ujungnya mah ke situ. Pengen hasil bagus, pengen panen besar, tapi gimana caranya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, baru tuh main rantai babi lah, bener nggak? Gandain uang lah, semuanya tuh. Karena kenapa? Mindsetnya yang sering Kohen bilang, kita semua pengennya adalah yang namanya cepet.
Cepet yang instan. namanya instan gitu kan. Ini benar-benar relate banget. Kalau kita ingin baru mau gak mau kita harus ubah kebiasaan yang baru. Makanya dulu saya yang selalu tidur jam 5 tuh, jam 5 subuh tuh kalau tidur tuh masih banci kata-kata. Pokoknya melek tuh sampai jam 11 siang tuh melek tuh keren lah pokoknya. Itu dulu saya, dan itu saya menjadikan saya tidak jadi apa-apa ya. Benar. Tapi saya rubah doa, saya benar-benar saya gitu kan istilahnya komitmen dengan diri. Saya bersyahadat nih komitmen dengan diri, saya mau rubah diri saya. Mulai besok saya tidur teratur, bangun lebih cepat, tiap pagi udah mandi, udah ngapain, udah apa, coba melangkah dan segala macam. Serius itu berubah. Mm. Hampir 100% berubah. Dari Bener. kehidupan, dari diri dan segala macam, tambah cakep. Gitu. Serius itu makanya ini relate banget dari Kang Abu, pengulangan ya, habit. Pengulangan. Nah ini salah Habit. satu untuk berubah masuk ke perasaan tadi gitu ya. Nah, sekarang ya. Ini kan ini tuh kita lagi ngebahas hampir 8 buku loh, Kang. Kok gitu Loh. Dokter Rama mau jadi dokter perlu berapa tahun? Cohen belajar ini perlu berapa tahun? Si Dennis belajar berapa tahun, berapa buku dan berapa pelajaran yang kita bisa ngobrol gini, yang dengar nggak perlu melalui semuanya, tapi bisa mengambil pelajaran. Coba Kang. Iya, coba ya, gak jelas Anda kalau gak ikutan kelas. Lihat ini, udah 8 buku, Kang Abu 15 tahun pengalaman, Kang Dennis untuk best parentingnya seperti apa, Cohen apa lagi, terus kalian pengen gratisan. Gak jelas. Yang Itu bener beneran aja, iya, Anda, gitu ya. Kayak gini, jadi gratisan tuh. Yang gratis tuh kita kasih ini aja nih Kang nih. Kok nggak bunyi? Nah, gitu. Nah, itu bener Gitu. Nah, makanya Kang, nih ya, satu lagi nih ya sebelum nanti ke Dennis nih, dan kita mungkin habis ini kita closing lah ya. Udah jam segini, Oke, siap, Nih. siap. Perbedaan antara kita sama binatang satu, Kang. Oke, Binatang tidak berbicara. oke. Maka dia tidak bisa menceritakan pengalaman kepada anaknya. Dia diriset terus dari nol, Kang. Oke. Ya, jadi kita tuh beda sama binatang tuh cuman nggak bisa ngomong aja. Binatang tuh not telling anything, tidak berbicara satu patah kata apapun. Betul ya. Makanya untuk mendidik anaknya dia riset dari nol lagi. Riset tuh dalam artian dikembalikan gitu ya. Kembalikan tanpa bohong, Tapi memang tanpa bohong. Paradoksnya munculnya bahasa. Bahasa didesain untuk menutupi perasaan, Kang. Bener ini Iya. Jadi nanti kalau kita ngomongin bahasa menutupi perasaan, nah nanti kita ngerti. Nah, artinya apa? Dengan kita bisa berbahasa, kita bisa melampaui banyak hal, banyak waktu untuk nggak perlu belajar dari nol. Kalian yang malam hari ini datang, udah langsung masuk ke pelajaran S2, Kang. bener. Untuk seenggaknya ngerti manas itu apa, untuk seenggaknya. Coba, kalau dari nol, waduh, fisiologisnya kita harus ngerti, epistemologisnya kita harus ngerti, ontologisnya kita, wah pusing Kang. Wah, Tapi pusing. ada Dennis, ada Dr. Rama, ada Cohen, ada Kang Adrit, ada kita semua bareng, dimudahkan dengan bahasa yang mudah. Menunya udah ready, masih nggak mau ngambil dan nggak mau nyicip dan nggak mau berubah. Buset dah, udah selesai Kang. Gitu. Buset ya, Anda ya, monyet Anda ya. Nis, gimana nih? Terakhir nih, silakan. Oke, jadi kalau tadi cerita binatang Kang Abu ya, ya sebenarnya manusia teh Kang Anjrit binatang yang paling jahat sih, Oke. Paling buas. paling buas sebenarnya. Jadi manusia tuh definisinya binatang yang paling buas justru, bukan binatang itu sendiri gitu loh. Karena dia yang bisa apa ya? Dia bisa berkamuflase, dia bisa berbohong, dia bisa apa ya? Bisa tidak jujur dan seterusnya kan cuma dia gitu. Kalau binatang kan ya didesain dia lapar makan, terus buang, nanti tidur, makan dan seterusnya gitu kan. Tapi dia berhubungan ada waktunya nih. Berhubungan apa Kang Abu? Berhubungan melakukan hubungan. Ya. Iya. Ya, Dan ya, dia melakukannya bukan untuk rekreasi, dia melakukan untuk prokreasi. Cuman Iya. binatang yang namanya manusia, kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau sekarang dasarnya nafsu binatangnya, justru kalian bisa jauh lebih bernafsu binatang daripada binatang, gitu. benar.
Makanya definisinya begitu ya, manusia adalah binatang yang lebih sadis daripada binatang gitu Kang sebetulnya. Oke, tadi menarik ya bahas dikit-dikit dari tentang the power of now gitu ya. Ya betul Kang, tentang hidup tidak di masa lalu, hidup tidak di masa depan dan seterusnya, itu adalah salah satu media untuk membuat kita tenang gitu ya. Nanti di titik tenang tersebutlah kalau di bahasa keenergian tuh energi kita terkumpul gitu. Jadi sehingga ketika energi kita terkumpul itu balik ke konsep magnet tadi ya, kita punya energi yang banyak, kita bisa menarik apapun juga lebih banyak gitu tanda petik. Nah, cuman kalau di bahasa keenergian ini Kang, terkadang ada sebuah kondisi yang dia sudah berusaha untuk hadir hari ini, tetapi sulit Kang. Nah, ini yang sangat berperan adalah masa lalu gitu loh. Masa lalu sangat berperan. Kenapa? Karena masa lalu itu kan punya memori. Nah, memori-memori yang tersimpan atau terstorage di masa lalu yang sudah tidur di pikiran tidak sadar manusia, itu biasanya yang menjadi auto on off manusia tersebut untuk merespon hal. Seperti Kang Abu bilang mah, ketika lihat apa udah langsung takut gitu. Ketika lihat apa udah langsung gak nyaman gitu. Nah, itu kan sebetulnya pikiran tidak sadar yang berbicara kan. Gitu. Nah, makanya peran si energi ini adalah untuk membereskan sifat pikiran tidak sadar ini gitu loh. Karena kenapa? Si pikiran tidak sadar, kalau tadi pikiran bawah sadar itu menyimpan memori, nah pikiran tidak sadar ini adalah menyimpan energinya Kang. Gitu loh. Jadi yang lebih dalam itu di pikiran tidak sadar. Kenapa? Karena si energi ini sifatnya dia kekal gitu loh. Makanya kadang-kadang ada sebuah kondisi yang sudah mulai berubah, terus nanti dia nggak lama relapse, balik lagi gitu. Nah, ketika itu terjadi, itu bisa jadi part kedalaman di leveling pikiran tidak sadarnya itu tidak terbedah gitu, kurang lebih seperti itulah. Gitu. Jadi kadang-kadang ada seseorang yang memang kondisinya sulit untuk kok saya udah berusaha untuk coba present gitu, hadir seutuhnya, tapi kenapa sulit? Ya itu karena dedeknya itu terlalu banyak gitu loh di pikiran tidak sadarnya. Gitu. Jadi itu yang menjadi program dia, sehingga gini lah, programnya 99%, dirinya 1%. Nah, untuk dia mau hadir seutuhnya pun sulit gitu loh. Nah, makanya lewatlah Kang Abu, contohnya Kohen, Dokter Rama, itu tuh perlahan mengikis itu gitu loh, yang 99% itu gitu loh. Jadi perlahan ada dari mindset kesadaran berubah, nanti energinya mulai naik, yang asalnya cuma 1%, 99-nya yang bermasalah, nanti dia mulai naik. Nanti lewat siapa lagi, nanti dia mulai naik lagi, lewat siapa lagi mulai naik lagi, dan seterusnya gitu. Ketika dia sudah lebih besar daripada si masalah di pikiran tidak sadarnya, baru dia sudah bisa mengenal yang namanya hadir seutuhnya gitu kan, the power of now itu gitu. So intinya rajin-rajin ke dalam, cross check, ada perasaan apa yang sesungguhnya. Yang paling simpel, pertama perasaan tersebut diakui, itu aja sih. Oke. Itu aja caranya. Caranya itu aja. Jadi kadang-kadang orang kan tidak mau mengakui perasaan. Ketika dia tidak mau mengakui perasaan, akhirnya dia berusaha untuk terlihat kuat gitu loh. Akhirnya dia berusaha untuk terlihat hebat gitu loh. Nanti lama-lama jadi seperti yang saya sering bahas ya, dia menjadi lama-lama jadi kayak superhero kan. Bener, kayak saya tadi karena ingin menyenangkan hati istri, makan sushi. Saya mau muntah. Karena kalau sushi mah, kalau istri mah seneng yang Jepang, kalau saya kan Sunda gitu kan. Kan karena gak mau kecewa seorang istri, saya tahan-tahan, saya makan, aduh saya nggak kuat. Muntah tadi bener ya, kita harus Ngaku gitu loh kan. mengakui perasaan tadi bener banget ya. Bener. Ya, ngaku Kalau aja saya gitu. makan singkong. Kalau tadi Dokter Rama bilang surrender, kan surrender itu kan sebetulnya pengakuan kan. Betul. Surrender itu kan pengakuan, pelepasan itu kan mengakui gitu loh. Jadi jujur apa adanya gitu, meskipun melalui dulu dari sesuatu hal yang tidak enak, tapi nanti itu sesuatu hal tersebut tuh hanya akan jadi batu loncatan menuju keenakan gitu loh. Oke. Tapi kalau terus di cover lagi supaya terlihat baik, lama-lama juga kecium Kang. Kayak contohnya gini Kang, pikiran tidak sadar tuh gini kerjanya. Kang Andrit, saya kasih cangkang pisang nih, kulit pisang. Nah, simpen di saku Kang, ya. Hari pertama masih oke. Hari kedua masih lah. Hari ketiga keempat mau pakai the power of now, tapi baunya ada, tetap kecium.
Benar. Caranya gimana? Dibuang itu si cangkangnya ke tong sampah gitu lah. Nah, cara ngebuang inilah proses merilis gitu loh. Oke, oke. Kalau kita simpan terus lama-kelamaan ya kecium. Ya. Mau kita simpan udah gitu kita hadir seutuhnya, kita tetap kecium bau gitu loh. Tetap kecium bau. Jadi dibuang dulu. Ketika sudah dibuang, nanti kita merasa nyaman gitu loh. Nah, ketika kita merasa nyaman, di situ baru the power of now yang seutuhnya hadir di sana gitu loh, Kang. Oke, the power of now, energi terkumpul, kita pusat terhadap sesuatu. Nah, ini yang bisa menjadikan mimpi kenyataan Betul. saat kitanya utuh gitu ya. Kita bisa Betul. menarik seutuhnya dengan energi, secara energi, dengan pikiran dan segala macamnya. Wah, keren banget ya. Mantap. Mantap. Oke, gimana nih? Sip, mungkin final statement ya teman-teman. Udah masuk jam-jam kritis nih dari dokter dunia akhirat dulu. Mangga Pak Dokter. Pak Dokter, closing statement, Pak Dok. Ya, semoga MU di pertandingan terakhir nih menang ya udah. 30 menit lagi. Tapi ya udah aja. Jadi teman-teman, manusia itu kalau jahat bisa lebih jahat dari setan. Oke. Kalau lagi baik bisa lebih baik dari malaikat. Oke. Jadi pilihlah mau yang mana ya. Jadi sebagai manusia tuh harus punya kontribusi lah kita. Ya. Jangan kontribusinya cuma chat, nyinyir, give atau buat kita itu kan ya cuan. Gitu. Mulai ketularan nih, bagus nih. Oke. Kayak gitu dari saya. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga ini ya semuanya yang para pencari ketenangan, para pencari Tuhan semoga cepat tenang dan ketemu ya. Tuhan ya. Thank you. Kohen silakan. Silakan kok. Oke, yuk. Kalau dari saya sih gini ya, belajar kesadaran, mengenal diri itu ujung-ujungnya soal manajemen energi sebenarnya, Kang. Oke. Karena kalau kita nggak sadar tuh kita akan ngebuang energi kita gitu, ya, yang dimana kita butuhkan tuh untuk pertama hidup, ya, organ tubuh, organ juga bisa kurang energi kalau kita boros-borosin terus gitu. Oke. Benar. Bagaimana terus juga soal apa yang kita capai dalam hidup itu butuh energi gitu. Benar. Begitu juga bagaimana energi yang kita punya itu bisa membantu kita nih connect dengan sumber energi yang tak terbatas itu loh. Betul. Gitu loh. Jadi manajemen energi itu penting. Makanya pembelajaran kayak begini nih, ini temen-temen nih udah kasar ngomong, udah diobral gitu loh ya untuk pengetahuannya ya. Mau lebih dalam ikut kelas, monggo. Mau enggak ya baca buku silakan gitu loh. Tetapi yang penting adalah dipraktekkan, Praktekkan ya. ya. Dilakoni gitu loh. Karena kita bicara yang seperti Kang Abu bilang, ini soal holistik. Keutuhan. Nggak bisa kita cuma ngurusin duniawi, tapi spiritualnya itu diabaikan gitu loh. Tetapi kita juga nggak bisa ngurus spiritual doang, duniawinya diabaikan. Jadi butuh manage energi ini untuk keseimbangan kedua ini gitu loh. Di saat ini kita udah seimbang, ntar ngalamin sendiri deh. Gitu. Hidup tuh sebenarnya drama tragedi atau drama komedi gitu loh, Kang. Udah gitu aja lah. Wah, keren ya. Silakan, Denis mungkin dulu Denis. Kang Nanti Denis, saya, silakan Kang Nah, Denis. terlebih sebelum dahulu. nanti saya nanti baru Kang Anjrit. Oke, saya mah simpel aja, Kang. Diri ini kan luas ya. Jadi tadi kata Kang Abu, kata Kohen, kata Dokter Rama, jangan stop belajar. Itu saya setuju ya. Jangan stop belajar, jangan berhenti untuk mendengarkan, jangan berhenti untuk membuka diri dan seterusnya. Tapi yang terpenting setelah dari apapun yang kita pelajari, satu kuncinya Kang, jangan lupa latihan, praktek, itu aja. Karena kalau sudah banyak belajar, tapi tidak ada prakteknya pun akan percuma. Gitu. Karena hidup ini pasti yin yang mengandung unsur balancing gitu, ada kutub positif, kutub negatif gitu ya. Jadi kalau sudah belajar, jangan lupa dipraktekkan. Itu aja sih Kang. Oke, thank you banget. Mungkin saya dulu, bentar nanti terakhir. Ini pengumuman teman-teman, nanti tanggal 31 besok saya dan Kang Denis ada sesi Zoom transferring energi. Bagi teman-teman yang mau ikut silakan bisa save nomor saya 0822334477 belakangnya 05. Silakan ditulis dulu teman-teman, terus yang udah ketulis silakan di save
di SS 0822334477 belakangnya 05. Nanti kita ada Zoom bareng Kang Denis, transferring energi untuk penyembuhan, untuk regenerasi energi dan segala macam. Silakan ditulis tuh, itu nomor saya, silakan di SS teman-teman. Nah, itu nomor saya, silakan di SS. Nanti WA ke saya. WA-nya kayak gini. Assalamualaikum Kang Haji Anjrit. Saya Harus mau ada ikut- haji. Saya mau ikut grupnya Kang Denis, mau ikut kelas transferring energi tanggal 31 besok. Oke, thank you. Silakan statement terakhir Ya, ngomong-ngomong tadi tentang komedi ya. Jangan lupa teman-teman, komedi adalah tragedi ditambah waktu. Apapun tragedi Anda, ketika waktunya udah lewat, akhirnya pasti akan jadi komedi. Wah, Jangan lupa. Ya, bener juga ya, Ayah. iya, semua tuh hanya komedi adalah tragedi plus waktu. Waktunya udah lewat, semuanya jadi akan ada. Kita akan ngetawain segala sesuatu komedi-komedi setelah waktunya lewat gitu inti. Bener. Ih, dulu kita gini ya, dulu Iya. kita gini ya, gitu ya, Ayah. Tapi jangan kita, lu aja. Ya. Lu aja. Oke Kang, saya tuh lagi seneng nulis Kang. Jadi mungkin malam hari ini saya mau nutup pakai satu puisi Kang. Oke, boleh. Silakan. biar- Jangan biar- lupa ini di save, direkam. Silakan, Oke teman-teman. Jadi puisi ini judulnya adalah Menyerah untuk Menyala. Kita lelah bukan karena lemah, tapi karena terus berjalan meski arah kadang tak ramah. Langit tidak selalu cerah, dan bahu ini tidak selalu gagah. Segalanya cepat, bahagia dipoles, duka disensor, cinta bisa di-like, lalu mungkin semuanya bisa ditinggalkan. Sadarilah bahwa kita hidup di zaman yang aneh, di mana pelukan diganti oleh emoji, dan keheningan itu dikira depresi. Tapi mari berhenti sejenak, letakkan semua beban bukan karena putus asa, tapi karena sadar. Hidup bukan untuk dilawan terus-menerus, kadang justru harus ditelan, dirasakan getirnya, lalu dilepaskan tanpa dendam. Kita semua akan usang, rambut akan memutih, tulisan akan dilupakan, kenangan hanya tinggal serpihan data di cloud yang entah siapa pemiliknya. Dan itu tidak mengapa, sebab bukan soal menang atau abadi, tapi soal bagaimana kita menerima badai sebagai bagian dari tari. Maka, berserahlah bukan karena kalah, tapi karena tahu, angin tak bisa kita genggam, tapi bisa kita nikmati jika dilepaskan. Hiduplah perlahan, seperti daun yang tidak memaksa jatuhnya, tapi percaya kepada angin yang tahu waktunya. Terima kasih. Keren banget gitu, Keren banget teman-teman ya. Ngomong berapa tahun nulis Pelukan sudah diganti jadi emot ya. Ya. Udah diam tuh kayak hening gitu. Tapi dianggap depresi, Kang. Tapi dianggap depresi, betul keren banget Oke teman-teman semuanya, waduh thank you banget ini Kang Denis, Abu, Kohen, dan Dr. Rama udah hadir ya di live kita malam ini yang tanpa sengaja. Dan biasanya tanpa sengaja ini selalu seru. Teman-teman yang belum berteman sama kita semua yang ada di sini, sama Kang Denis, Abu, Kohen, dan Dr. Rama, silakan follow ya. Jangan lupa follow juga saya di sini. Abu, Sadayana, terima kasih. Nuhun ya, Denis, nuhun, Ya, Kohen, terima kasih. Kohen, Dr. Rama, Kang Andrit, nuhun, semua terima kasih. Love you all.